Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua para penonton dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Taskia Zara Aurel, tuan rumah dalam acara talk show Orange, obrolan dengan penuh inspiratif. Ketika kita membicarakan sebuah fashion ternyata tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup seseorang. Secara etimologi, kata fashion sebenarnya berasal dari bahasa Latin factio yang memiliki arti melakukan. Kata tersebut kemudian diserap menjadi fashion dalam bahasa Inggris. Secara sederhana dapat diartikan sebagai gaya yang populer dalam suatu budaya untuk menunjang penampilan seseorang. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, fashion sendiri tidak hanya berkaitan dengan gaya dalam berpakaian, namun dapat juga dimaknai sebagai gaya hidup seseorang yang ditunjukkan melalui cara mereka dalam mengenakan sesuatu, seperti sepatu, tas, aksesoris, dan sebagainya. Dalam dunia fashion sendiri terdapat istilah trend fashion dan style. Berbeda dengan trend fashion yang mudah sekali berubah, style fashion justru seringkali digunakan untuk menonjolkan karakteristik atau ciri khas seseorang dan berlaku untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, untuk bisa kita lebih menggali lebih dalam lagi apa itu dunia fashion dan bagaimana cara berpakaian trendy tanpa mengeluarkan budget berlebih, pagi ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia ini adalah seorang content creator sekaligus influencer di dunia fashion, yaitu Kak Cynthia Faradila. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Gimana nih Kak Aurel kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Stop baik. Alhamdulillah. Nah, buat yang bertanya-tanya nih, pasti kan banyak yang bingung nih, siapa sih nih Kak Cynthia Faradila ini siapa kan gitu. Ini nanti bakal aku tunjukin di sini mungkin ya, salah satu profile Instagram sosial medianya Kak Cynthia, yaitu @cinfardll. Mungkin kalian bisa lihat dari postingan-postingannya, dia ini adalah influencer di bidang apa sih, content creator di bidang apa sih. Nah, ngomongin soal dunia fashion nih, aku mau nanya ke Kak Cynthia. Menurut Kak Cynthia ini apa sih arti dunia fashion menurut Kak Cynthia? Menurut aku pribadi, fashion itu adalah kayak sebuah gaya untuk menunjang penampilan kita gitu kan. Dan juga sebagai pendeskripsian dari karakter diri kita. Kayak kadang kan kita kepengen tuh ya pakai baju yang colorful. Berarti saat itu juga kita lagi ngerasa funny, lagi ngerasa bahagia, lagi ngerasa pede juga. Karena kan basically orang-orang tuh lebih suka warna dasar kan biasanya pakai. Karena untuk mencegah itu, kadang mencegah untuk dia ngerasa nggak pede ya kan. Nah makanya itu adalah fashion itu adalah sebagai salah satu pendeskripsian karakter diri kita sendiri sih, gitu sih menurut aku. Nah, itu tadi menurut pendapat Kak Cynthia apa arti dunia fashion. Jadi sebuah pendeskripsian di mana warna menentukan apa yang sedang dirasa. Seperti colorful artinya sedang bahagia. Mungkin kalau hitam dan putih seperti saya kurang percaya diri mungkin ya Kak Iya, Cynthia. betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari tahun berapa sih Kak Cynthia berkecimpung di dunia fashion ini? Kalau dihitung tahun ya, aku itu mulainya tahun 2021 awal-awal. Nah, waktu itu juga nggak langsung diterjun langsung kayak pengennya fashion gitu, enggak. Awalnya aku juga nge-YouTube dulu, awalnya nggak dari Instagram, dari YouTube. Aku sering upload YouTube, konten-konten, cuma masih random gitu kan. Terus pada akhirnya sempet terakhir itu ngeposting soal macem-macem fashion gitu. Terus aku ngerasa, oh ini diri aku bisa gitu. Walaupun aku basicnya itu nggak dari misalnya sekolah fashion gitu kan, enggak. Cuma aku ngerasa aku bisa gitu dan aku mampu gitu. Dan makanya aku research sendiri semuanya sampai pada akhirnya aku nyoba kayaknya kalau di upload konten di YouTube tuh kurang naik gitu kan, karena emang bukan langsung jadi artis gitu kan, bukan dari keturunan artis gitu. Makanya aku coba yaudah deh coba ke sosial media lain, contohnya kayak Instagram. Nah akhirnya yaudah situ yang lebih berkembang sih gitu. Jadi nggak langsung ke Instagram tapi melalui ke YouTube dahulu, mencari-cari di mana bakatnya ya. Jadi cukup lumayan lama ya, setahun lebih dari bulan Januari 2020. Gitu guys, perjalanannya sangat panjang. Nah itu dia tadi
perjalanan panjang Kak Cynthia. Ngomongin soal perjalanan panjang nih, 1 tahun itu adalah bukan waktu yang cukup singkat ya, menurut aku itu lumayan cukup lama gitu, sambil mencari apa bakatnya di mana. Boleh nggak sih Kak Cynthia ini menceritakan kepada teman-teman semua gimana perjalanan panjangnya bisa sampai di titik kayak sekarang ini, bisa jadi content creator, influencer, serta pengikut yang banyak di Instagram? Awal mulanya biasa lah, kita kan suka iseng-iseng buka story orang ya kan, buka story ternyata ada iklan gitu tuh waktu itu muncul. Nah itu iklannya itu tagline-nya udah gede banget, kayak how to be influencer gitu. Terus kayak asik juga nih, kayaknya pas banget sesuai dengan kebutuhan aku kan. Kayak aku mau mulai jadi content creator kan pasti harus ada ilmunya dulu kan. Akhirnya aku yaudahlah, coba buka platformnya, dan akhirnya dia tuh ternyata ngadain sebuah kelas gitu. Jadi kelas ada influencer. Jadi ada kelas buat mentoring. Nah di situ dia juga ngeiklanin kalau mentoringnya itu nggak sembarangan mentor, bukan mentor biasa, maksudnya orangnya udah berpengalaman gitu kan. Akhirnya aku kayak tertarik, oh iya nih kayaknya boleh juga, karena mentornya aku pernah ngeliat gitu di stasiun TV kan, karena dia sering jadi host gitu. Terus aku kayak oh iya bener, kayak aku bakal lebih percaya deh sama dia karena dia udah terbilang berpengalaman kan. Akhirnya aku nyoba, dan waktu itu emang kelasnya bayar kan, 75 ribuan lah, itu untuk 14 hari. Nah setelah dari itu aku dapat challenge, dapat ilmunya yang lumayan banyak banget, dan pada akhirnya aku setelah kelas aku dibebasin sendiri gitu kan, coba dimulai dari sekarang, harus apa-apa tuh dikonsistenin. Jadi dari situ aku ngerasa oh iya harus konsisten, harus lebih pede, dan dari situ aku udah mulai berani lah upload konten yang lain, dari misalkan posting di feeds itu mau foto OOTD ataupun dari real story tentang fashion, bisa dari aku ngejelasin soal fashion tuh apa aja sih, fashion tuh gimana sih, apa sih yang tren sekarang. Terus kadang juga ada orang yang butuh gitu kan, kayak misalkan butuh rekomend nih Kak buat fashion ini, buat tema foto ini gitu. Aku ngerasa oh iya ini aku bisa membantu kan. Pada akhirnya situ ya udah, berarti aku bisa nih di sini, terjun ke sini, makanya aku bisa sekarang jadi content creator gitu. Iya gitu guys, jadi perjalanannya emang sangat panjang, emang susah bisa jadi di titik seperti sekarang ini. Orang pasti ngeliatnya kayak, dia nih influencer nih, content creator nih, enak nih buka endorsean, pasti gitu. Tinggal leha-leha doang, dapat endorsean, dapat duit gitu. Padahal di balik itu semua, dia masih mencari di mana nih punya gue posisi yang baik, di mana bakat gue, dan ternyata sampai sekarang kayak gini adalah sungguh perjalanan yang luar biasa dan panjang gitu. Terima kasih Kak Cynthia udah cerita. Terima kasih kembali Kak. Iya. Senang berbagi ya. Iya. Yang ngomongin soal pengikut, tadi Kak Cynthia bilang ada yang bertanya gimana nih fashion yang bagus, gimana OOTD-nya yang mix and match yang bagus gitu. Berarti Kak Cynthia memiliki banyak pengikut ya? Ya, alhamdulillah ya, lumayan lah. Udah ribuan loh guys, kalian harus mampir ke Instagramnya. Nah ngomongin soal pengikut nih ya Kak, pasti kan di Instagram itu kan beberapa orang memiliki banyak perspektif ke Kak Cynthia nih. Terus apa yang Kak Cynthia upload ini kan pasti banyak menimbulkan berbagai pikiran di orang-orang. Nah, itu ada nggak sih Kak di Instagram yang kayak ngehujat Kak Cynthia di DM atau di komentar postingan mengenai Kak Cynthia yang upload gitu, kayak postingan atau entah apapun itu gitu? Jujur pernah ya, dan itu dari awal banget, dari sebelum aku terjun di Instagram, dari YouTube aja tuh udah ada yang komentar negatif juga. Cuma semakin kesini kan semakin kayak lego aja lah ambil. Oh belum jadi itu udah ada yang? Udah ada, karena waktu itu kan masih random juga sih ya kontennya kalau di YouTube. Makanya kayak mungkin orang kayak apa sih gak jelas kayak gitu-gitu kan. Terus kalau di Instagram tuh sekarang ini mungkin kayak lebih apaan sih lo so cantik gitu-gitu kan. Cuma aku sih nganggap itu sebuah kritikan yang membangun aja sih, karena kalau aku selalu mikirnya itu sebuah hujatan, hal hasil aku tuh bakal ngerasa tertekan sendiri gitu, kayak ngerasa
minder, insecure karena kayak ih ternyata gue upload ini salah ya. Terus kayak oh harusnya gue nggak upload ini sih. Jadinya orang ngeliatnya jadi gimana gitu gitu. Nah, makanya sekarang aku nganggepnya itu ya udah biasa aja gitu. Kalau emang dia sekasar itu, misalkan dia berkomentarnya itu negatif itu gitu, sampai orang tuh bisa ngikutin dia gitu kan, terbawa gitu. Itu aku paling ngambil jalannya ya ngeblok report aja sih. Cuma untuk sampai saat ini yang aku biasain aja itu paling yang komentar-komentar kayak membantu sih sebenarnya, ngingetin aja kayak reminder kayak kak kakinya masih kelihatan sedikit, coba mungkin agak ditutupin sedikit. Nah itu aku kayak justru berterima kasih sama dia karena dia udah ngingetin aku juga kan. Makanya ya udah kalau selain itu yang termasuk kasar-kasar banget itu aku biasanya langsung blok atau enggak report gitu biar dia nggak muncul lagi di aku dan aku nggak bisa juga cari dia gitu. Nah nih kak, aku mau nanya nih, kan jujur aku habis nge-stalker Instagramnya Kak Cynthia ya. Itu tuh feedsnya tuh kan kayak rapi-rapi gitu sumpah. Kayak ke ton abu-abuan gak sih? Betul, betul. Aku lebih ke gelap hitam abu gitu sih. Abu putih gitu. Itu ton, jujur itu ton menurut aku bagus ya, karena aku di tim-tim yang warna basic ya. Nah itu kan feedsnya rapi, terus OTD-nya kece, unik gitu. Posenya apalagi kayak mantep gitu. Ada nggak sih kak role model Kak Cynthia selama ini untuk itu semua gitu? Untuk role model itu aku bener-bener semua itu kepisah-pisah. Jadi dari misalkan aku gaya fashion, dari gaya outfitnya itu role modelnya siapa, si A, si B. Nah kalau dari role model si outfit itu aku sama si artis Tantri Namira. Kalau kamu tahu juga pasti mungkin kayak ngeliatnya wah banget karena dia jujur kayak dia waktu masih nge-host di salah satu acara di televisi soal fashion, dia tuh mix and match orang lain itu dia oke banget dan sampai aku ngerasa wah orang keren banget gila gitu. Terus aku akhirnya stalking lah ke sosial medianya sampai sekarang walaupun dia udah bersuami, udah punya anak juga kan, kalau udah punya anak biasanya ribet ya. Dia tetap aja fashion itu kayak nomor satu karena emang sebagus itu dan juga kayak walaupun dia sambil ngomong tuh kayak tetap terpancarkan aja hawa-hawa kerennya gitu lah, aura-aura keren, cantik. Nah kayak gitu sih. Terus aku kalau dari feeds itu aku role modelnya itu influencer itu Aisyah Ibrahim. Dia oke banget karena aku awal mula juga ngeliat dia wah keren banget sih, dari penataan tata letaknya, feedsnya, terus tonnya juga. Awal mula aku ngikutin dia juga tuh, ton warnanya tuh terang putih gitu kan. Terus aku ngerasa aduh kayaknya kalau putih tuh nggak gue banget gitu. Akhirnya aku pindah lah ke sekarang ke yang dark gitu, agak-agak abu putih hitam gitu, jadi kayak 3 warna disatukan. Nah jadi kayak gitu sih. Terus kalau dari pose gitu, pose foto gitu aku juga beda role modelnya loh. Kalau pose foto itu aku lebih ke Riva DZ, Ripper ya kan. Dia tuh high pose banget. Dia tuh kayak sekarang kan orang yang paling pede sejagat maya ya gak sih. Karena dia itu kalau setiap foto tuh punya energinya sendiri gitu. Jadi kalau kita ngeliat kayak vibes positif positive vibes banget lah ya, kayak ngeliat ih dia energik banget orangnya gitu. Jadi kalau kita ngeliat dia jadi semangat kan. Nah dari situ aku ngerasa ih yaudah kayaknya aku cocok nih kalau ngeliat referensi dari dia karena dia orangnya kelihatannya lebih smart, energik, terus kayak keren banget lah pokoknya. Dia outfitnya juga keren-keren kan, bisa jadi boys, bisa jadi feminin, bisa jadi apa aja lah gitu. Makanya aku dari semua itu beda-beda karena ya balik lagi lah sesuai keinginan kita juga kan. Kita butuh referensinya tuh yang cocoknya sama kita tuh kayak gimana sih, orangnya siapa sih yang cocok. Nah pokoknya aku sih yang pasti semuanya itu butuh role model gitu, dan role modelnya terhitungnya bisa lebih dari 5 orang lah ya karena itu masing-masing beda-beda gitu sih kalau aku. gitu guys. Jadi tiap
posan, tiap reels, tiap snapgram, semuanya punya role modelnya masing-masing buat Kak Cynthia ini. Jadi dibalik feeds yang rapi, tag yang rapi, OTD-nya kece, ternyata dibalik itu semua memiliki role model yang memang luar biasa juga. Betul Kak Cynthia? Betul banget. Nah nih Kak, mungkin ini adalah pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua yang lagi nonton. Dan juga ditunggu-tunggu oleh aku sih sebenarnya. Jadi ini pertanyaannya adalah gimana sih caranya nge-mix and match baju di era 2022 nih yang cocok untuk kita? Kalau biasanya kan kalau anak muda zaman sekarang gitu kan, kalau mix and match itu dilihat dari tren masa kininya kan. Nah, Betul. pas banget kalau di tahun 2022 itu lagi tren banget itu dari segi print, pattern, dan juga sama color. Nah, dari tiga ini tuh lagi ngetren banget. Kalau dari color itu warna-warna yang deep tapi termasuk terang juga gitu. Kayak warna-warna biru tinta, itu namanya kan sekarang sky driver. Terus warna ungu violet itu juga ada, itu namanya dahlia. Terus ada juga yang warnanya kuning mustard gitu juga ada. Terus olive warna hijau. Terus ada juga warna hijau botol, itu lagi tren banget kan. Itu bisa dikombinasi tuh dari warna itu. Misalkan kita mau pakai yang atasan, misalkan dari baju mau warna biru, birunya sky driver nih, oke, bisa itu biru dicampur sama warna violet juga nyambung, karena warnanya kan sebenarnya setipe, karena nggak ada yang soft, nggak ada yang terlalu dark, jadi sama-sama warnanya gitu kan. Terus kalau misalkan mau pakai aksesoris, misalkan mau bawa tas gitu, bisa tasnya warna hijau botol, itu jadi nanti kesannya kayak colorful. Oh masuk ya ternyata warna masuk, karena kan dia warnanya emang satu tingkat gitu, nggak ada yang ke mudaan atau ketuaan gitu kan. Terus kalau misalkan kita mau nge-mix and match-nya yang ada gambarnya nih, yang pattern gitu, bermotif lah. Misalkan bawahnya itu yang lagi zaman sekarang banget nih, checkerboard kan, bentuk papan catur, lagi zaman banget tuh. Biasanya cewek-cewek tuh bisa pakai celana model papan catur. Nah, kebetulan juga di tahun 2002 ini modelnya itu lagi happening, itu adalah model jeans cutbray. Oh, cutbray muncul lagi, padahal itu udah celana lama ya? Iya, tahun 90-an, cuma ini dimodifikasi aja gitu. Makanya sekarang dicampur sama model pattern. Nah, patternnya ini bentuknya sih papan catur. Jadi bentuknya bawahnya cutbray, tapi dia bermotifnya papan catur. Nah, kayak gitu. Terus atasannya kita bisa pakai yang basic lah. Bisa pakai sweater yang warnanya senada dengan warna si papan catur. Misalnya papan caturnya warnanya coklat sama coklat putih, karena kan dua warna kan biasa papan catur. Nah, kita bisa pakai warna mocha atau juga warna hijau botol juga cocok lah. Hijau, coklat, kuning coklat, hitam coklat. Misalnya kalau warnanya coklat ya. Terus bisa warna biru itu juga masuk, karena semua warnanya itu basically itu warna yang penting senada aja sih, tingkatnya senada sama dia. Kalau mau yang rendah atau yang lebih pekat warnanya paling senada, misalnya coklat muda bawahnya, atasnya coklat tua kayak gitu. Terus kalau misalkan mau yang bermotif-motif nih, kayak yang dari print-print gitu kan, sekarang kan zaman banget kan pakai sablon. Jadi kayak kaos doang aja tuh udah keren juga sebenarnya sekarang. Tuh kalian bisa aja ininya atasannya kaos, terus pakai manset gitu. Kalau yang perempuan ya, kalian bisa dipakein celana model yang zaman sekarang juga, cutbray, tapi yang mungkin warnanya cuma warna aja gitu, nggak ada patternnya. Karena kalau misalkan berpattern takutnya jadi tabrakan, jadi terlalu rame gitu. Itu sih saran dari aku ya untuk di tren zaman sekarang kayak gitu. Temanya jadi lebih kayak colorful ya. Bener banget sih. Sebenarnya ini tuh warna ini udah kepake juga di tahun 2020 sampai 2021. Cuma ini lebih berbeda aja, naik tingkatan aja, karena waktu sebelumnya itu warna soft gitu kan, dari warna lilac, terus warna mint, pokoknya warna yang lebih muda-muda. Sekarang warnanya agak lebih terang, kayak gitu. Gitu guys, lebih berwarna untuk di tahun ini sebenarnya. Betul banget sih.
Kak, aku sekarang mau nanya nih soal problematika fashion di kehidupan kakak. Pasti kan kakak pernah merasakan rasanya stuck mau ngapain nih, pakai baju apa selanjutnya, kayak gimana cara posenya yang baru dan unik gitu. Nah itu kakak pernah nggak sih ngerasain kayak problematika seperti itu, bingung mau ngapain buat ide-ide konten selanjutnya itu? Jujur itu sering banget ya, karena kan aku hampir seminggu tuh bisa 2 sampai 3 kali kan nge-upload. Jadi tuh butuh referensi kan jatuhnya. Kadang kalau misalkan udah buntu banget, itu pasti balik lagi sih, lihat inspirasi kan. Kita bisa cek-cek di Pinterest, di Google, bisa cek juga di akun Instagram orang lain kayak selebgram ataupun artis-artis yang berkecimpung di dunia fashion juga. Jadi aku kalau misalkan lagi buntu banget, kayak misalkan cuma mau keluar rumah aja, itu kadang aku buntu mau pakai baju apa sih, kayak keluar rumah tuh bingung. Padahal gitu. baju banyak ya. Iya, kayak nggak ada outfit gitu, nggak ada baju. Cewek banget nggak sih? Bener banget. Lemari nih isi baju, bingung pakai outfit apa. Iya, tapi tetap aja bingung karena ini loh, kayak kalau misalkan kita udah sering upload konten di sosial media kan otomatis kayak orang juga bisa melihat kan, kayak ini dia waktu kemarin pakai baju ini, terus misalkan kita mau upload konten lagi terus dia pakai baju itu lagi, terus maksudnya kayak tercapnya kayak kok kayaknya dia nggak pernah ganti baju nih gitu kan, kok kayaknya dia nggak pernah nyuci kayak ya, secara nggak langsung dituntut untuk memperbarui apa yang di post gak sih? Iya, jadi kayak otomatis itu kayak harus semua itu berbeda gitu ya kan. Makanya aku mikir ya udahlah, kalau buntu banget ya udah role model aja, lihat kayak gimana sih dari segi pose, segi outfit. Nah kadang kalau udah buntu, sebuntu-buntunya kayak nggak punya outfit bener-bener kayak udah semua dipakai gitu, itu aku kotak-kalik sendiri. Jadi kayak bener-bener makanya punya tagline gitu loh, mix and match, nggak perlu mahal. Karena aku ngerasa semua orang juga pasti ngerasain kayak gitu nggak sih, kayak masa harus tiap mau foto beli baju baru karena lagi tren nih langsung beli. Sebenarnya itu nggak harus juga gitu ya, itu semua bisa dimodifikasi. Misalkan dari kita yang suka pakai vest gitu kan, lagi zaman banget waktu itu aku waktu itu motong dari sweater karena aku ngerasa sweater itu juga udah lama nggak aku pakai kan. Nggak sayang pas ngeguntingnya itu kak? Enggak, karena kita tuh kalau aku pribadi aku lebih sukanya dimodifikasinya yang bajunya udah nggak dipakai lagi gitu, kayak ngerasa udah misalkan udah agak melar gitu, ya udah digunting aja gitu, dimodifikasi yang lagi tren zaman sekarang. Terus aku juga pernah bikin scarf sendiri karena aku waktu itu ngerasa kayak aduh bosen nggak sih kayak pakai pasmina doang yang nggak ada motifnya, nggak ada yang patternnya gitu. Terus aku ngerasa ya ada nih satu bahan gitu yang nggak kepake, akhirnya aku gunting, aku bikin scarf kayak gitu. Pokoknya selagi aku ada inspirasi gitu ngeliat dari research sendiri, aku akhirnya ya udah dimodifikasi aja semua sendiri, jadi akhirnya punya outfit baru lagi gitu. Jadi bisa tetap trendy tanpa mengeluarkan budget. Betul. Jadi untuk meminimalisir juga nggak sih pengeluaran, terus juga mengurangi sampah sih lebih tepatnya, karena kalau udah baju nggak kepake terus langsung dibuang gitu kan jadi nambah banyak sampah kayak gitu sih. Jadi gitu, mungkin buat teman-teman yang lagi nonton bisa terinspirasi, misalnya di rumah punya baju yang udah melar-melar atau mungkin emang udah nggak dipakai atau jarang kepake, bisa dimodifikasi kembali supaya bisa dipakai dengan motif dan model yang baru. Betul Kak Cindy? Betul sekali. Nah nih Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kan di industri fashion ini kan pasti membutuhkan pembaruan untuk menampung berbagai informasi gimana sih tren-tren fashion di tahun-tahun yang akan datang. Menurut Kak Cynthia ini sebagai content creator gitu, fashion seperti apa sih yang akan datang di tahun 2022 dan 2023? Apalagi kan ini baru 2022 ya, masih bulan-bulan awal gitu. Gimana tuh Kak? Kalau dari aku ya, yang aku lihat aku udah riset juga dari tim forecasting itu, dia udah infoin sebenarnya kalau tren fashion yang akan datang itu yang tadi aku bilang dari print, pattern dan juga color.
cuma temanya aja berbeda-beda. Misalkan ada yang winter, summer, terus pokoknya yang temanya berbeda lah. Temanya juga ada yang floral gitu. Pokoknya tentang ada bunga, fauna, ataupun percampuran antara bunga dan hewan juga ada loh. Oh iya. Ada. Jadi karena dia bentuknya nanti dibuat jadi pattern gitu, terus bisa disambungin sama print gitu. Jadi untuk tren yang itu Apa nggak rame Kak motif kayak gitu? kalau aku ngelihatnya sih enak-enak aja ya. Cuma kadang emang kalau orang awam ngeliatnya terlalu rame gitu kan. Cuma justru yang kayak gitu biasanya mahal dan mahal. juga unik. Iya. Jadi dari keunikan itu jadinya mahal dijualnya gitu. Nah, makanya itu fashion itu tuh bakal ngetren terus dari tahun 2022 hingga 2023. Pokoknya sih dia tuh udah 3K gitu, udah ada 3 kunci. Yang pertama pokoknya print, yang kedua pattern, yang ketiga color, kayak gitu. Nah, itu dia beberapa informasi yang telah diberikan oleh Kak Cynthia. Tapi sebelum itu, jangan kemana-mana karena masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen Games. Tapi setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana. Halo, balik lagi di segmen Garins Games Orange. Jadi di game kali ini kita akan bermain tanya jawab, tapi Kak Cynthia nggak tahu pertanyaannya seperti apa. Nah, untuk memudahkan Kak Cynthia menjawab pertanyaan dan jawabannya, nanti di sebelah sana akan ada monitor untuk menampilkan beberapa pertanyaan dan jawabannya. Nanti Kak Cynthia jawab cepat ya. Oke. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Satu kata yang paling menggambarkan gaya berpakaianmu. Street style. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Kamu ingin menampilkan kesan yang seperti apa? Mix. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Kamu paling senang berbelanja apa? Baju. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Pilih satu warna yang paling kamu sukai. Ini sulit sih ya Kak, karena ini optionnya tuh warna yang aku suka semua. Ada warna basic soalnya kan. Ini aku bingung sih, tapi Ayo, aku nggak boleh pilih hitam deh. Asik, pilih hitam. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, harus dijawab dengan cepat tanpa mikir. Dan ini, for your information buat teman-teman, ini adalah pertanyaan yang nggak ada optionnya. Jadi langsung dijawab ya Kak. Oke. Kasih satu kalimat harapan kamu untuk fashion yang akan datang. Lebih keren lagi. Kan sebenarnya kalau fashion udah keren, cuma aku lebih suka lebih keren lagi. Dan yang pastinya lokal brand lebih dikenal lebih banyak orang lagi gitu. Jadi lebih keren dan lokal brand lebih maju dan maju. Oke, lomba adu guys. Yeay. Oke, baik, luar biasa sekali talk show pada pagi hari ini. Ditambah lagi kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Oh ya, mungkin sebelum acara ini benar-benar berakhir, boleh dong Kak kasih kesan dan pesan untuk teman-teman soal dunia fashion. Dari aku pribadi, just do it. Lakukan apa yang kalian suka, lakukan apa yang kalian bisa lakukan, dan keluarkan hasil terbaik kalian, karena itu semua tergantung dari diri kalian. Oke, baik, mungkin kesimpulan yang dapat aku berikan ke teman-teman semua setelah Kak Cynthia memberikan informasi tentang dunia fashion ke kita, ke aku juga, adalah fashion ini bersifat berulang dan berkelanjutan. Jadi, dari yang tren lalu dimunculkan kembali dengan tambahan yang unik untuk di tahun yang akan datang. Sekali lagi, terima kasih Kak Cynthia telah hadir di acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini dapat memberikan inspirasi
serta manfaat kepada teman-teman semua. Makasih juga ya Kak Aura udah ngundang aku nih di sini loh. Aku terharu banget sih, kacau banget sih ini. Acaranya keren banget Kak. Sama-sama Kak Cynthia, senang juga Kak Cynthia dapat hadir di acara Orange ini. Terima kasih teman-teman semua udah nonton di segmen kali ini. Nah, aku punya quotes nih untuk penyemangat di hari ini. Kamulah yang menentukan gayamu, bukan gayamu yang menentukanmu. Sebab fashion tidak memiliki aturan. Oke baik, saya Taskia Zara Aurel pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Orange selanjutnya. Orange, obrolan ringan penuh inspiratif. Sampai jumpa.